daya beli masyarakat ya, tadi juga Anda sudah menyinggungnya. Nah ini apa sih yang perlu dievaluasi? Kalau kita lihat dari sisi support, bantuan sosial pun juga sudah diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang jarang sekali disoroti atau jadi concern pemerintah adalah masyarakat kelas menengah begitu ya. Karena kelas menengah dianggap sebenarnya mampu tapi sebenarnya positioningnya cukup tercekik juga gitu ya dengan kondisi penurunan daya beli ini. Apa nih evaluasi Anda sendiri begitu dengan penurunan daya beli yang tampaknya akan jadi PR panjang juga untuk Indonesia? Ya, pertama tentunya kalau kita perhatikan inflasi kita meskipun sangat baik ya karena bisa di bawah 3%, tapi kalau kita lihat per komponen ya di mana inflasi itu ada 3 komponen yang biasanya kita perhatikan, inflasi inti, inflasi dari harga yang bergejolak ya, maupun inflasi harga pangan yang bergejolak serta inflasi harga yang diatur pemerintah. Nah, kalau tidak ada gejolak dari yang core inflation maupun yang administered price, maka yang harus benar-benar diperhatikan dan dijaga benar, boleh dikatakan sepanjang tahun itu adalah inflasi harga pangan. Ya, betul memang ada indikasi misalkan cadangan cukup tinggi, ya cadangan beras cukup tinggi, kemudian produksi juga dikatakan juga cukup memadai. Tetapi tentunya kalau kita bicara harga pangan itu tidak cukup hanya dari sisi produksi atau supply, tapi juga dari sisi distribusi. Ya, distribusi ini ada dua, ada distribusi yang sifatnya fisik, ada distribusi yang mencakup rantai perdagangan. Nah, kadang-kadang kita kurang memperhatikan di rantai perdagangan dan di distribusi fisiknya, sehingga kelihatannya produksinya cukup, tapi di lapangan, terutama di pasar, harganya cukup relatif agak tinggi dan stoknya juga kadang-kadang relatif terbatas. Nah ini yang kadang-kadang kemudian menimbulkan kekhawatiran bahwa harga pangan ini jangan-jangan akan menggerus daya beli dari masyarakat. Ya. Kemudian tentunya yang kedua yang tadi saya sudah tekankan adalah mengenai penciptaan lapangan kerja. Dan dalam hal ini kita bicara penciptaan lapangan kerja formal. Jadi jangan sekedar kita terus-terusan mengandalkan sektor informal sebagai buffer. Kita tentunya sangat menghargai keberadaan sektor informal yang bisa menjadi buffer ketika kondisi sedang sulit. Tapi ketika kondisinya memang membutuhkan para pekerja mendapatkan income atau mendapatkan income yang cukup melalui sektor formal, maka yang harus didorong adalah investasi. Ya. Jadi penekanannya barangkali kalau kita ingin menjaga daya beli masyarakat yaitu konsumsi, maka yang harus dikejar adalah investasi. Karena dengan investasi itulah kita bisa menciptakan lapangan kerja. Ya. Data BPS yang menunjukkan pertumbuhan 5,12 di triwulan 2 kemarin, itu juga menunjukkan bahwa yang dalam tanda petik ikut menolong itu adalah investasi. Ya. Meskipun barangkali investasinya belum pada tataran yang bisa menciptakan lapangan kerja yang besar. Nah karena itulah di triwulan ketiga, keempat, dan tentunya tahun depan terutama, penekanan investasi haruslah pada sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja besar. Tadi satu adalah sektor perumahan, kedua infrastruktur, terutama infrastruktur dasar dan digital. Yang ketiga yang boleh saya tambahkan adalah di sektor manufaktur, sekaligus mencegah apa yang tadi sempat Anda katakan sebagai potensi deindustrialisasi. Jadi kita harus dorong investasi infrastruktur, investasi manufaktur, khususnya yang memang akan mendorong prioritas pemerintah dalam hilirisasi. Ya, bagaimanapun kita punya sumber daya yang luar biasa, tapi kita perlu menciptakan nilai tambah yang lebih besar dari sumber daya tersebut. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan yang namanya industrialisasi, ya, khususnya industrialisasi dari sumber daya alam kita yang baik di sektor pertambangan maupun di pertanian. Coba kita lebih lihat ke investasinya tadi Pak Bambang seperti Anda mention ya. Apakah kondisi saat ini sebenarnya sudah cukup kondusif begitu ya untuk menarik investasi, mungkin dari sisi regulasi, dari kondisi yang saat ini cukup lebih welcome terhadap investasi di dalam negeri. Nah evaluasinya Pak Bambang sendiri seperti apa? Apakah diperlukan lagi evaluasi atau adjustment tertentu ini Pak Bambang? Ya, kalau kita bicara daya saing investasi, selama pertumbuhan investasi kita belum bisa menyentuh double digit, ya, seperti yang pernah dilakukan Jepang dan Korea ketika mereka sedang mengalami demografik dividen, maka artinya investasi kita belum optimal. Ya, artinya inflow untuk investasi kita, terutama yang FDI itu belum optimal.
demikian juga investasi yang berasal dari dalam negeri. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Danantara yang diharapkan bisa menjadi semacam platform untuk mendorong investasi yang lebih besar, ini bisa mempercepat atau mempercepat pertumbuhan investasi mendekati double digit tadi. Ya, karena tanpa pertumbuhan investasi double digit, agak susah kita untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Ya, kita tidak bisa memaksa konsumsi itu menjadi tulang punggung pertumbuhan satu-satunya. Ya, kita perlu mendiversifikasi dengan investasi. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita terus-menerus melakukan penyesuaian. Ya, terutama yang tetap menjadi keluhan dan hambatan adalah implementasi di lapangan, baik dari segi perizinan, dari segi pengamanan terhadap investasi itu sendiri, mengurangi terjadinya gangguan terhadap potensi investasi yang terjadi, serta hal-hal lain misalkan infrastruktur yang belum menunjang atau aturan-aturan yang masih mengganggu misalkan pergerakan barang untuk mendukung investasi itu sendiri. Jadi menurut saya pekerjaan menarik investasi ini bukan pekerjaan sesaat, tapi harus pekerjaan yang terus-menerus sampai kita mencapai target pertumbuhan investasi double digit.